Film diawali dengan aksi kejar-mengejar antara Cody dan Mason yang sedang mengejar seorang penjahat. Mason mencoba memanggil Cody untuk tidak mengejar pria itu. Namun ketika Mason mencoba menyusul Cody, terlihat Cody sudah tertembak dan pelakunya berhasil melarikan diri. Cody memberitahukan pesan terakhirnya kepada Mason untuk menjaga istrinya bernama Lacey dan memberitahu Mason bahwa dia mengambil sesuatu dari seorang yang bernama Toro dan meminta Mason untuk menyampaikan itu kepada John kakaknya, dan akhirnya Cody pun meninggal. Scan pun berganti ke sebuah bar memperlihatkan mantan agen ASD bernama John Payne yang memilih membuka bar setelah ia pensiun dari ASD. Di saat John sedang bermain catur, seseorang tamu pun datang yang mengaku sebagai seorang pengusaha dan ingin membeli bar tersebut dan menyuruh John untuk segera mengemasi barangnya. John pun menolak tawaran tersebut, terus dipaksa hingga menghina John tentang kulit hitam. Namun John menanggapinya dengan santai dan memberitahu langkah-langkah yang bakal ia lakukan untuk menghajar dua orang sok jagoan seperti mereka. Catch, motherfucker. Setelah menghajar dua orang tersebut, John menerima sebuah telepon dari temannya yang memberitahukan bahwa Cody adiknya telah meninggal. Setelah mengetahui hal tersebut, John langsung terbang ke rumahnya untuk menemui teman lamanya yang bernama Bridge atau Arnold. Bridge sendiri sekarang menjadi ketua para agensi di ASD. John pun langsung menanyakan kepada Bridge bagaimana adiknya Cody bisa meninggal. Bridge pun mengatakan bahwa Mason dan Cody ditugaskan untuk menyelidiki sindikat narkoba dari Eropa Timur. Keesokan harinya, John pergi mengurusi pemakaman Cody. Di situ, John bertemu dengan kepolisian yang bekerja sama dengan Cody, yang bernama Pali. Pali memberitahukan ada yang aneh dengan kematian Cody, yang mungkin berkaitan dengan informannya. John mengatakan bahwa akan bertemu Pali lagi untuk bertanya lebih lanjut. Pada malam hari, Mason terlihat sedang mengintai seorang pria bernama Joppy, seorang kartel narkoba yang baru saja keluar dari studio. Dikira sudah aman, Mason pun langsung masuk ke studio tersebut. Namun, tiba-tiba Mason ketahuan dan diserang oleh beberapa penjaga. Setelah menghabisi mereka, Mason menghubungi Pali untuk mengajak bertemu esok hari untuk menunjukkan rekaman kepada Bridge. Setelah Pali menelepon dengan Mason, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ketika istrinya Pali hendak membuka pintu, dia langsung ditembaki oleh beberapa orang yang bertopeng yang membunuh semua anggota keluarga. Pali pun mencoba melawan mereka, walau akhirnya harus terbunuh. Scan kembali kepada Mason yang menghubungi John untuk bertemu di suatu bar. Saat John sampai duluan, dia bertemu dengan mantan pacarnya bernama Sky yang sekarang bekerja di bar tersebut sebagai penari. Lalu Mason pun datang. Sky pun pergi meninggalkan John yang kecewa karena Sky mengira bahwa John ingin bertemu dengannya, bukan dengan Mason. Namun saat mereka ingin membicarakan kematian Cody, John melihat Sky diganggu dan dibawa paksa oleh beberapa pria.
John pun meminta waktu 1 menit kepada Mason untuk menolong Sky dan menghajar mereka. Kemudian John menyuruh Sky untuk pulang, dan John kembali melanjutkan pembicaraannya dengan Mason. Di sini Mason mengatakan bahwa seseorang bernama informan mereka menemukan sebuah video pembunuhan seorang pelacur yang dibunuh secara sadis oleh Joe Pig dari sindikat Cody. Mason juga mengatakan bahwa Pali memberikan rekaman tersebut kepada Cody, dan Cody tidak bisa terima, lalu Cody menghajar Joe Pig. Namun Cody harus tewas ditembak Joe Pig. John lalu bertanya di mana dia bisa menemukan orang bernama Joe Pig. Mason menjawabnya bahwa dia sekarang berada di belakangnya. Lalu Mason juga mengatakan bahwa seseorang bernama Frankie sebagai pemilik bar, dan ia juga memiliki studio tari, dan Joe Pig datang setiap hari Senin dan Kamis malam untuk memeriksa penari baru yang Frankie bawa, dan penari tersebut digunakan sebagai pembawa narkoba ke Toro. Namun, Toro adalah sosok yang misterius. Mason juga mengatakan bahwa Cody memiliki bukti bahwa Toro adalah dalang dari semuanya. Ia sudah berusaha mencari, namun Mason tidak menemukannya. Sebelum pergi, Mason memberikan pistol milik Cody kepada John. Namun, saat berada di luar bar, Mason tiba-tiba diserang oleh beberapa orang yang tidak hilang. Namun Mason berhasil mengalahkan orang-orang tersebut. Lalu ada salah satu mobil yang berkecepatan tinggi yang menabrak Mason dan kabur bersama orang-orang tak dikenal tersebut. Scan beralih kepada John yang menemukan rekaman pembunuhan yang dilakukan Joe Pig dengan Toro, tetapi Toro tidak menampakkan wajahnya. Mereka menyiksa seorang informan karena membocorkan bukti kejahatannya kepada Cody dan membunuhnya. John lalu memeriksa handphone milik Cody, dan ia menemukan pesan terakhirnya untuk John bahwa ia telah membawa uang $5 juta yang informannya bawa dari Toro yang ia simpan di kastil pinggir kota, dan juga memberikan kunci berangkasnya kepada John. Cody mengatakan tidak ada yang bisa ia percaya selain John, kakaknya. Di akhir rekaman, Cody mengatakan, "John, kau tahu harus berbuat apa?" Di tempat lain, Joe Pig yang menghampiri Sky dan temannya, ia menanyakan tentang siapa John yang ia lihat di bar kemarin malam. Dan Sky menolak memberitahunya. Dan temannya Sky mengatakan bahwa ia hanya seorang pelanggan. Joe Pig tidak percaya dengan apa yang dikatakan temannya Sky, lalu menamparnya. Dan temannya Sky membalas Joe Pig dan menamparnya juga, lalu kabur bersama Sky. Joe Pig pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Keesokan harinya, John kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Mason yang terluka akibat ditabrak kemarin malam. Dan John menunjukkan sebuah rekaman kepada Mason dan mengatakan bahwa ia sudah berkali-kali menonton rekaman tersebut namun tidak menemukan siapa itu Toro. Mason mengatakan bahwa kemungkinan Pali sudah terbunuh oleh mereka karena Mason sudah mencoba menghubunginya namun tidak ada jawaban, dan mengatakan bahwa ia sekarang adalah target selanjutnya. John pun mengatakan bahwa ia ingin menemui Lacey, istrinya Cody. Scan berganti, di mana Mason dan John menemui Lacey dan adiknya. Lacey mengatakan bahwa ia sekarang bekerja dengan Toro untuk merekrut para penari untuk dijadikan sebagai pengedar, dan Lacey bercerita bahwa ia terpaksa karena mereka mengancam akan membunuh adiknya. Setelah mengobrol dengan Lacey, John pun pergi. Saat sedang berjalan, John menerima rekaman dari Joe Pig bahwa ia telah menangkap Sky dan temannya, lalu membunuh mereka. John pun sangat marah, kemudian pergi ke studio Frankie untuk mencari Joe Pig dan bertemu dengan Frankie dan bertanya, "Di mana Joe Pig?" Tetapi Frankie tidak mau memberitahunya. Dan John pun menghajar Frankie
dan anak buahnya. You know what? How about now? Can one of you be just consecutive? Setelah itu, John meminta Frankie untuk membawanya bertemu dengan Joe yang saat itu sedang mengawasi orang-orang yang sedang membungkus narkoba. John memberikan kesempatan untuk Joe melawannya sebelum John membunuhnya. Lalu John bertanya ke Frankie tentang Toro, tetapi Frankie tidak mengetahuinya karena setiap datang, Toro selalu menutup wajahnya dan mengetahuinya itu hanya pacarnya Toro, ialah Lacey. Lalu John membawanya menemui Lacey. Lalu Lacey mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa Tarolah yang menginginkannya, dan Lacey terpaksa. John pun mengatakan ia akan membantu melepaskan Lacey, tetapi Lacey juga membantunya untuk bertemu dengan Toro malam ini di kastil pinggir kota. Katakan pada Toro bahwa John punya uang 5 jutanya dan ingin menukarkannya dengan Lacey agar Lacey bisa bebas. Karena dengan uang itu Toro pasti mau datang. Setelah itu, John menemui Bridge untuk meminta bantuan dan mengatakan bahwa ia telah mengatur janji pertemuan dengan Toro malam ini di kastil pinggir kota. Namun Bridge menolak itu karena ia menganggap Toro tidak ada hubungannya dengan kematian Cody. John mencoba meyakinkan Bridge bahwa ia hanya ingin membebaskan Lacey, tetapi Toro tidak ingin membantunya. Dan setelah itu, John menemui Mason dan mengatakan bahwa Bridge menolaknya dan tidak ingin membantunya. John pun berangkat untuk menemui Toro, hanya ditemani oleh Mason. Mereka tiba lebih dulu agar bisa memasang jebakan. Kemudian Mason bersiap di tempat yang tinggi untuk mengawasinya dengan sniper. Akhirnya, Toro pun datang bersama anak buahnya, tetapi anak buahnya berpencar untuk mengepung mereka berdua. Toro pun tiba bersama Lacey dan mengeluarkannya dari mobil. Namun keberadaan Mason diketahui dan Mason harus mencari tempat lain. Setelah mendapatkan tempat yang aman, yang baru, John lalu memerintahkan Mason untuk membidik Toro. Namun anak buahnya Toro yang sedang berpencar menginjak perangkap mereka dan baku hantam pun terjadi. That's the belly. John pun memancing Toro agar Mason bisa membidik Toro dengan sniper. Namun saat itu juga John hendak ditembak oleh anak buahnya Toro, dan Lacey melihat langsung berlari ke arah John dan Lacey pun tertembak. Dan John pun memerintahkan kepada Mason untuk menembaknya Toro. Namun Toro berhasil menghindar dan mengenai topinya, sehingga terungkap identitas asli dari Toro adalah Bridge, sahabat mereka sendiri. Kampret. Mason dan John pun kaget, tidak menyangka bahwa Bridge yang mengkhianati mereka. Saat Mason ingin menembak Bridge, Bridge berhasil melarikan diri ke sebuah kastil. Focus on your left. Setelah menghabisi semua anak buah Bridge, John pun langsung mengejar Bridge, masuk ke dalam kastil dan mencari Bridge. Bridge pun muncul dan langsung menodongkan pistol kepada John dan meminta John untuk membuang pistolnya ke lubang kastil yang ada di sana. Bridge menyuruh John untuk mengambil koper yang berisi uangnya, dan ternyata John sudah mengetahui bahwa Bridge adalah Toro dengan mengenali pistol berganggang mutiara yang Bridge gunakan saat membunuh informan yang ia lihat dalam rekaman. Sungguh. John menanyakan kepada ia, kenapa ia membunuh dan mengkhianati teman-temannya termasuk Cody, adiknya. Bridge mengatakan bahwa ia menginginkan Lacey. Agar mendapatkan Lacey, ia harus membunuh Cody. Setelah itu, Bridge menembak John dan mengambil uangnya. Namun saat ia hendak pergi, John bangkit lagi dan mengatakan bahwa ia ingin bertarung dengan Bridge. Bridge kembali menembaknya berkali-kali. Namun saat ingin
pergi, John bangkit kembali dan mengatakan bahwa ia ingin bertarung dengan Bridge. Bridge pun heran. John pun mengatakan bahwa ia telah menukar peluru pistol milik Bridge saat ia pergi ke kantor Bridge untuk meminta bantuan. Dan akhirnya Bridge dan John pun bertarung. Pertarungan itu membuat Bridge jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam di kastil tersebut dan tewas. 2 minggu kemudian, John pun datang menemui Lacey dan adiknya yang sekarang ia bekerja sebagai pelayan di kafe. John memberikan sebuah koper yang berisikan uang, foto Lacey bersama Cody, dan juga surat yang berisikan tentang alamat John di New York. Akhir cerita memperlihatkan Mason dan John yang sedang mengobrol. Dan Mason mengatakan bahwa ia akan menggantikan Bridge sebagai kepala agensi DASD. Setelah itu, film pun berakhir.